strategi guru untuk mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah. Masalah ini biasanya terlihat dari ketidakmampuan siswa dalam mempelajari kemampuan dasar seperti membaca, menghitung, menjaga atau menyerap pelajaran lain. Bagi orang, tenaga pendidik atau guru diperlukan cara khusus mengatasi prestasi belajar yang rendah oleh siswa tersebut. Seperti yang kita tahu, guru adalah orang tua kedua bagi para siswa. Tentu peran guru sangat penting dalam memberikan pendidikan baik secara akademik maupun moral yang membentuk perilaku dan karakter. Berikut ada beberapa cara mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah. Yang pertama, gunakan prior koulege. Prior koulege dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat disebut. Prior koulege bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi prestasi belajar yang rendah bagi siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat sehingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya. Metode prior koulege dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Sebagai contoh, siswa dapat diberikan tugas untuk membaca lebih dahulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, selalu evaluasi. Cara mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self monitoring. Di sini guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Sebagai contoh, guru dapat memberikan kunci jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Dari sini, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan melihat jawaban yang benar dan salah. Bagi guru sendiri, tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dalam pengetahuan konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Yang ketiga, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya, kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Yang keempat, ajak siswa aktif berpartisipasi. Cara mengatasi
prestasi belajar yang rendah selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan memberikan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru. Sebagai contoh, dapat mengajak siswa supaya mereka mau bertanya. Namun perlu diingat, guru mesti menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan apabila ada pendapat dari mereka yang salah. Sikap tersebut sangat mungkin akan menurunkan mental siswa atau menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Metode ini merupakan salah satu yang ditanamkan oleh siswa, oleh semua guru yang mengajar di Global Prestasi School. GPS mendorong partisipasi siswa dalam semua kegiatan di kelas. Hal ini akan membuat siswa lebih aktif, bersemangat, dan lebih mudah menyerap semua pelajaran yang disampaikan. Yang kelima, ajarkan membuat catatan. Membuat catatan atau mind mapping bisa menjadi cara mengatasi prestasi belajar yang rendah oleh siswa tersebut. Terkadang banyak siswa memang tidak memiliki karakter belajar yang cukup baik sehingga bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengajarkan mereka membuat catatan. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang suatu materi. Yang keenam, pendekatan personal mengenai prestasi belajar yang rendah. Selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Dari sini, guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. Yang ketujuh, metode resiprokal. Resiprokal teaching atau pengajaran resiprokal adalah bentuk dialog atau dialog interaktif atau antara guru dan siswa. Cara baru ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa terhadap sebuah materi atau tugas. Siswa dibebaskan menjawab sebuah pertanyaan sesuai yang dia tahu. Pengajaran resiprokal diharapkan dapat meningkatkan kedekatan antara guru dengan siswa. Yang kedelapan, bentuk kelompok belajar. Menyelesaikan masalah prestasi belajar yang rendah bisa dengan cara membentuk kelompok belajar. Guru dapat membentuk sebuah kelompok
di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, diusahakan setiap kelompok harus diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerapkan pelajaran dengan baik. Hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama siswa, mempengaruhi siswa yang kurang mampu menyerapkan pelajaran, dan mendorong aktif semua siswa dalam menyelesaikan tugas. Melalui kelompok belajar ini, siswa juga mesti dibebaskan menyampaikan materi sesuai dengan pemikiran mereka sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Sekian dari pemaparan saya. Shalom dan terima kasih.